Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat, Bu. Sebelum datang ke sekolah tadi sudah makan tidak? Sudah, Ibu. Sudah mandi? Sudah, Bu. Oke, jadi Ibu harap karena sudah makan, sudah mandi, jadi staminanya masih oke, yang masih stabil ya? Iya, Bu. Baik. Puji Tuhan kalau semuanya hari ini datang mengikuti les yang itu dalam keadaan semangat, sehat, dan bugar. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, Ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu. Kita doa dulu bersama. Ya, satu orang dari kalian memimpin kita doa. Baik, teman-teman dan ibu guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu yang Kau berikan kepada kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Hari ini ya Tuhan, kami mau melakukan kegiatan kami sebagai pelajar maupun mengajar. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami agar apa yang kami belajar pada hari ini dapat kami ingat sampai ujian nanti. Ya Tuhan, sehingga nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk anak semuanya. Duduk. Baik, terima kasih adik Angel yang sudah membawakan kita dalam doa. Baik, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu. Hadirin kalian hari ini atau ada yang semua atau ada yang hilang? Baik, kita mulai ya. Andriani Dema, hadir Bu. Angelina Ganur, hadir Bu. Valentina Mamatagi, hadir Bu. Francisca Angelina Mola, hadir Bu. Sanubau, hadir Bu. Siapa yang belum baca nama? Saya Bu. Oh iya, jangan marah Ibu lupa. Bukan lupa, Ibu ada kekeliruan sedikit di sini. Ya, Petrolina PI, hadir Bu. Baik, jadi hadir semua ya. Ya, Ibu senang kalau setiap kali les Ibu kalian tuh hadir seperti ini 100%. Oke anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi, kita breaking terlebih dahulu. Biar kita lebih semangat dan fokus untuk mendengarkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu minta kalian berdiri dulu semua. Berdiri. Baik, karena tidak pasangan dari Ibu minta kalian membentuk satu barisan ke belakang. Ya, dari barisan tengah saja ke belakang. Ya, nanti bisa masuk ke dalam gabung dengan teman-teman yang lain. Angel, bisa diulas. Jadi depan di kelas. Baik, dengarkan Ibu di depan ya. Konsentrasi. Speaking kita hari ini yaitu kata sesungguhnya dengan kata tidak sesungguhnya. Kata sesungguhnya itu seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali lalu. Jadi masih ingat toh? Masih Bu. Kenapa masih bingung-bingung? Lupa ingat Ibu. Oh, jadi Ibu minta Angel masuk pada urutan yang paling belakang. Sesuaikan dengan teman-teman yang datang pertemuan minggu lalu. Cepat, Ibu. Bagaimana ini? Jelaskan Ibu. Masih ingat semua toh? Masih. Kata sesungguhnya. Baik, masih ingat peraturan cara mainnya itu bagaimana? Masih. Baik, kita langsung saja ya. Siap? Mulai. Serius? Siap. Oke, langsung kita mulai. Kata sesungguhnya, jika Ibu sebut sorong ke kiri, kalian sorong ke kanan. Kiri. Kalau Ibu sebut kata tidak sesungguhnya, berarti itu dengan bisa
sedikit. Relax, ini game. Luruslah. Kata sesungguhnya, sorong ke kiri, sorong ke kanan, mundur ke belakang. Sesungguhnya, sesungguhnya belum kata tidak sesungguhnya. Kalian tetap fokus. Perhatikan ibu di depan dan usahakan mendengarkan apa yang ibu ucap. Kata sesungguhnya, sorong ke kanan. Kata tidak sesungguhnya, sorong ke kanan. Masih ada. Sudah ibu. Baik, ibu minta pada saat pelajaran sebentar kalian tetap fokus ya. Silakan duduk di tempat kalian masing-masing. Ibu sampai ibu akan kita suaminya ibu. Ya, rapikan yang masih ada buku-buku yang berantakan, rapikan dulu supaya lebih siap dan lebih berarah sebentar dia kalau mendengar penjelasan dari ibu. Ya bu, bagus. Sekarang sudah fokus semua? Sudah bu. Oke baik, berarti siap mendengarkan penjelasan dan anak-anak ibu minta perhatiannya ke depan. Baik, anak-anak ketika kalian berlari, bernafas, maupun berpikir secara bersamaan, menurut kalian apakah tubuh kita itu bekerja hanya menggunakan satu bagian tubuh saja? Tidak, ibu. Betul sekali, tentunya tidak. Jadi anak-anak, di dalam tubuh kita itu tersusun dari banyak bagian yang saling bekerja sama. Nah sekarang ibu akan bertanya lagi. Kira-kira menurut kalian bagian apa yang paling kecil dalam menyusun tubuh makhluk hidup? Saya ibu. Angkat tangan. Baik ya, Erlan. Saya ibu. Mila ya ibu. Bagus jawabannya tepat. Berarti kalian masih ingat ya waktu pelajaran masih SD dulu ya. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bagaimana bagian-bagian terkecil mulai dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi atau yang paling kompleks. Baik anak-anak, jadi pada kegiatan belajar mengajar kita hari ini, materi kita adalah tentang sistem organisasi kehidupan. Anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui struktur dan susunan sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkatan terendah sampai tingkatan yang lebih kompleks atau yang lebih utuh. Tidak apa? Saya sudah menjawab, terima kasih. Baik, ibu minta perhatikan gambar yang ibu sudah di depan. Perhatikan. Sudah bisa lihat semua? Kalau tidak bisa lihat, yang di belakang bisa lihat? Bisa, Bu. Fokus ya, fokus perhatikan gambar yang di depan. Sudah perhatikan semua gambar yang ibu? Sudah, Bu? Baik. Jadi, pada gambar ini ada gambar susunan atau sistem organisasi kehidupan. Mulai dari yang pertama itu dari bawah, perhatikan dari bawah yang dari atas. Yang pertama itu sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Pertanyaannya, bagaimana bagian-bagian kecil di dalam tubuh makhluk hidup dapat bekerja sama hingga membentuk sebuah susunan makhluk hidup yang utuh? Baik, untuk pembahasan lebih lanjutnya lagi, kita mulai membahasnya untuk menjawab pertanyaan yang ibu tanya. Kita mulai membahasnya satu persatu mulai dari sel. Oke, jadi sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam susunan makhluk hidup. Contohnya itu ada sel darah merah, sel otot, dan sel saraf. Jadi sel ini
memiliki kemampuan untuk tumbuh, membelah, menghasilkan energi dan mempertahankan diri. Perhatikan ibu, kita perhatian sama ke depan. Nah, dengan mengamati gambar sel, sudah bisa lihat gambar sel ini? Sudah, Ibu. Baik. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sel itu sendiri? Yang mendengarkan Ibu pasti tahu. Ya, silakan, siapa yang mau jawab? Saya, Ibu. Baik. Ya, panggilnya silakan. Jadi sel itu adalah unit yang paling kecil di organisme kehidupan. Baik, jawabannya tepat sekali. Ada yang mau melengkapi lagi? Tidak ada? Baik, jadi sel itu merupakan unit terkecil dan struktural dalam susunan tubuh makhluk hidup. Baik. Jadi dalam sel ini juga sel memiliki fungsi yang sangat penting seperti dapat tumbuh dan membelah. Nah, sekarang jika beberapa bagian dari sel dan beserta fungsinya itu bekerja sama, kira-kira akan membentuk apa? Nah, sekali lagi Ibu silakan untuk memperhatikan gambar yang di depan. Ada yang bisa menjawabnya? Nanti ada yang bisa menjawab? Akan membentuk jaringan. Baik, jawabannya tepat sekali. Benar ya? Jadi dari sel-sel tersebut dia akan membentuk jaringan. Nah, contoh di sini, contoh dari jaringan ini adalah jaringan foto, jaringan epitel, dan jaringan pembuluh. Nah, jaringan ini adalah kumpulan dari sel-sel yang membentuk dan yang dibentuk dari fungsi yang sama. Nah, setiap bagian-bagian dari jaringan ini dia akan menjalankan fungsi khusus agar tubuh itu dapat bekerja dengan lebih baik. Nah, contoh jaringan itu dalam tubuh manusia itu ada jaringan otot yang berfungsi untuk membantu tubuh bergerak. Yang kedua itu jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan. Perhatikan jaringan di depan ya. Nah, selanjutnya ada jaringan epitel. Jaringan epitel berfungsi untuk melapisi organ dan permukaan tubuh. Selanjutnya itu ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini berfungsi untuk menyokong dan menghubungkan bagian tubuh. Oke, selanjutnya. Nah, dari jaringan-jaringan ini kemudian dia akan bekerja sama dan membentuk. Ada yang tahu untuk apa? Membentuk organ. Nah, semuanya bisa menjawab sudah kalau kalian aktif semua. Nah, selanjutnya itu tadi seperti yang teman kalian jawab itu organ. Nah, organ ini terbentuk dari beberapa jaringan, dari beberapa sistem jaringan yang bekerja sama dan dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Perhatikan gambar organ di depan. Jadi organ ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Contohnya di sini perhatikan di depan. Ada otak, hati, paru-paru, lambung, jantung, ginjal, jalan anus. Ya, dan anus. Baik, selanjutnya dari setelah organ, nah dari organ ini dia akan membentuk sebuah sistem organ. Nah, sistem organ ini merupakan gabungan dari beberapa organ yang sudah disebutkan tadi seperti dari otak, hati, paru-paru, lambung, jaringan jantung, dan ginjal. Nah, contohnya itu sistem organ ini, yaitu yang pertama itu ada sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem saraf, dan sistem pencernaan. Ya, bagus. Semuanya yang bisa menjawab. Nah, selanjutnya setelah sistem organ, dari sistem organ ini dia akan membentuk sebuah organisme.
bekerja. Contohnya itu, contoh organisme itu ada yang tahu, ada yang bisa menjawab. Contoh dari organisme, tadi aku sudah sebutkan apa? Ada yang ya bagus. Ada lagi? Tubuh. Hewan. Bagus. Baik. Contoh dari organisme ini ada yang tahu? Ada yang pertama. Baik ya. Yang paling belakang manusia. Bagus jawabannya. Pas tepat. Ukuran Ibu. Bagus. Hewan Ibu. Bagus. Senang sekali kalau bisa aktif begini. Ibu senang sekali. Jadi kita sebagai makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan itu merupakan suatu organisme. Nah, dari susunan tersebut yang mulai dari sel, jaringan, organ, sel organ dan organisme terbentuklah sebuah organisasi kehidupan. Bagus. Baik. Sekarang Ibu mau bertanya dulu. Tadi sudah dengan semua itu bahwa susunan organisasi kehidupan itu yang mulai dari tingkatan terendah sampai tingkatan yang paling kompleks tadi sudah dengar semua? Sudah, Bu. Baik. Kira-kira harus sudah dengar semua, Ibu mau bertanya, apa yang terjadi jika salah satu organ di dalam tubuh kita itu tidak berfungsi dengan baik? Misalnya itu seperti jantung. Ada yang bisa menjawab? Acungkan tangannya. Misalnya seperti darah, misalnya seperti jantung. Jadi di sini berarti darah itu tidak bisa dipompa dengan baik. Mau saya ikuti supaya silakan. Intinya jangan hilang ya. Harus datang kembali sebentar. 5 menit harus sudah sampai di sini. Baik. Jadi di dalam tubuh manusia itu atau di dalam tubuh makhluk hidup, organ itu tidak bisa bekerja sendiri. Organ-organ dalam tubuh harus bekerja sama dalam suatu sistem. Sekali lagi Ibu bertanya, apa nama dari kumpulan organ yang saling bekerja sama? Sistem organ, Ibu. Bagus sekali jawabannya tepat. Ada yang lain yang mau menanggapi lagi? Baik, jadi kumpulan organ yang saling bekerja sama itu disebut dengan sistem organ. Yang tidak menjawab tadi berarti tidak mendengarkan penjelasan Ibu dari tadi. Jadi di dalam sistem organ tadi sudah kita bahas bersama bahwa di dalam sistem organ itu ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi aktif untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Apa hal baru yang kalian pahami dan kalian dapati pada pembelajaran kita hari ini? Ya, yang bisa menjawab angkatan lagi, Ibu harap kalian bisa aktif semua untuk menjawab. Yang lain silakan. Jadi hari ini kami belajar tentang organisme kehidupan. Organisme kehidupan itu dari tingkatan yang kecil sampai yang kompleks. Baik. Ada yang mau menambahkan lagi, ada lengkapnya lagi? Andi Dewa? Ya silakan Andi Dewa. Duduk paling depan baru pastikan yang tidak bisa menjawab ini para ini. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya Ibu. Ya saya tidak lagi. Jadi dari tingkatan yang paling rendah itu yang pertama sel, yang kedua jaringan, yang ketiga organ, yang keempat sistem organ, dan setelah itu organisme Ibu. Bagus sekali. Terima kasih banyak ya karena ya Ibu minta kalian berikan tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang menjawab. Pasti kalian berikan tepuk tangan. Kalau kalian berikan oleh teman kalian kurang tepat, ya makanya kalau Ibu minta kalian tepuk tangan mengapresiasi kepada teman kalian itu penting.
simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini itu yaitu sistem organisasi kehidupan. Mulai dari tingkatan paling rendah sampai tingkatan paling kompleks. Ya, paling kompleks atau paling tinggi. Itu mulai dari sel, sel yang membentuk jaringan. Setelah itu jaringan membentuk organ. Dari organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ. Dari sistem organ ini yang akan membentuk sebuah organisme. Contohnya itu tadi seperti apa yang saya jelaskan tadi, ada yang masih ingat? Tubuh manusia. Manusia, apa lagi? Hewan. Dan Tumbuhan. baik, ibu bangga sekali karena kalian sudah bisa belajar dengan baik hari ini. Walaupun masih ada sebagian dari kalian yang belum fokus. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi lebih lanjut lagi mengenai sistem pada tubuh manusia. Nah, sekian saja pada pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Ibu minta satu orang dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Marilah berdoa dalam bahasa kalimat Allah. Dalam Bapa dan Baik, sekali lagi ditekankan untuk pertemuan berikutnya wajib untuk masing-masing dari kalian itu untuk pimpin doa ya. Jadi jangan hanya untuk satu orang dari masuk sampai terakhir itu jangan hanya angel saja, harus ganti-ganti orang. Baik, terima kasih, sekian saja. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, lebih rajin lagi